Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai kalkulus. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan belajar mengenai integral yang berkaitan dengan masalah luas atau area. Oke, kita mulai. Nah, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih masalah-masalah dari area. Nah, misalnya di sini ada sebuah luas area S pada grafik di samping yang merupakan grafiknya fungsinya adalah Y sama dengan Fx dengan batasan X sama dengan A dan X2-nya sama dengan B. Seperti itu. Area S pada grafik di samping merupakan area yang terbentuk dari kurva Y, fungsi Y sama dengan Fx yang merupakan fungsi kontinu dengan batas X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B. Kemudian kita lihat lagi ada gambar yang kedua ini, ada yang persegi panjang, ada segitiga, dan ada segi banyak. Nah, gambar di sana adalah contoh mencari luas yang didapati dengan membagi ke dalam segitiga. Kalau ini kan rumusnya sudah jelas, jadi sudah sangat mudah kita untuk mencari luas, karena bentuknya beraturan. Kalau misalnya persegi panjang, kita tinggal membagi menjadi dua, atau kita menggunakan rumus panjang kali lebar, seperti L atau A sama dengan L kali B. Kalau ini kita tinggal menggunakan luas sama A sama setengah BH, seperti itu. Sedangkan ini adalah kita mencari luas dengan mencari luas A1, A2, A3, A4, kemudian kita menjumlahkan luasnya. Tetapi hal itu sangat sulit didekati dengan segitiga jika area yang terbentuk dari kurva atau dari fungsi yang tidak beraturan, misalnya seperti kurva dari fungsi Y sama dengan F yang bentuknya seperti ini. Seperti itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya jika bentuknya itu sulit didekati dengan rumus yang biasanya atau dengan pendekatan segitiga seperti itu? Mari kita lanjut untuk slide berikutnya. Ini masih ada kaitannya dengan integral. Kita bisa menyelesaikannya dengan mencari luas dengan mendekati definisi luas dan dengan integral. Step pertama adalah gambar daerah yang bersangkutan. Kedua adalah potonglah menjadi jalur-jalur dan berilah nomor pada suatu jalur tertentu. Step ketiga adalah hampiri luas suatu jalur tertentu tersebut dengan luas persegi panjang yang sesuai. Keempat adalah jumlahkan luas aproksimasi tertentu. Kelima adalah ambillah kemudian limit dari jumlah itu dengan jalan menunjukkan jalur ke nol lebar sehingga diperoleh suatu integral tertentu. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Misalnya contoh 1. Ini ada gambar ini. Susunlah integral untuk luas di bawah kurva fungsi Y sama dengan 1 plus akar X yang terletak antara garis dengan X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Ini gambarnya. Setelah itu, mari kita langkah kedua adalah potong-potong. Nah, potongan ini merupakan delta X. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 1, ini 2 dan 4, dan ini merupakan fungsi grafik dari fungsi Y sama dengan 1 plus akar X, seperti itu. Nah, kemudian perkirakan luas jalur. Misalnya delta AI sama dengan 1 plus XI kali delta XI. Misalkan 1, kan tadi rumus fungsi Y-nya adalah Y sama dengan 1 plus akar X kan, maka kita dekatin dengan itu. Dengan fungsinya. Kemudian delta X-nya ini. Jadi kita bagi-bagi sehingga didapatkan rumusan ini. Kemudian kita jumlahkan ya. Untuk kan kita sudah mendapatkan satu potong ini dari persamaan ini kan. Maka untuk mengetahui seluruh luas ini kita jumlahkan. A sama dengan jumlah dari 1 plus akar XI kali delta XI. Seperti itu. Atau bisa juga ini diselesaikan dengan ambil limitnya atau persamaan ini itu sama dengan area di sini sama dengan integral 0 sampai 4 1
plus akar X delta X. Seperti itu. Jadi ini bisa diturunkan, bisa dijabarkan dari menjadi A sama dengan integral 0 sampai 4, 1 plus akar X dx. Atau luas area di sini A sama dengan integral 0 sampai 4 dari fungsi Y, yaitu 1 plus akar X dx. Seperti itu. Ini contoh yang kedua untuk area dua kurva. Bagaimanakah mencari luas area di sini? Pertama, tinjaulah luas area di antara kurva fungsi y fx, ini kurva y fx, dan kurva fungsi y sama dengan gx dengan batasan gx ini lebih kecil dari fx. Kita lihat ini kan fx-nya sudah di atasnya, fx-nya di atas dan gx-nya di bawah, berarti fx-nya lebih besar daripada gx. Kemudian kurva ini berada pada selang A dan B, yang artinya pada selang A lebih kecil dari X dan B lebih besar daripada X, seperti itu. Lebih besar sama dengan X. Nah, gunakan cara potong-potong perkiraan ini tegakkan. Mari kita potong-potong, ambil satu potongan seperti ini, namanya delta X. Nah, delta A adalah sama dengan fungsi Y sama dengan fx dikurangi fungsi gx dikali delta x ini. Jadi didapatkan luasan ini. Sehingga kita dapat menyelesaikan dan mencari luasan ini dengan A sama dengan integral A menuju B fungsi Y fx dikurangi fungsi Y gx dx, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan ini dengan menyelesaikannya dengan integral. Oke, sekian penjelasan singkat saya untuk pertemuan pada hari Kamis ini. Semoga bermanfaat dan kita belajar lagi mengenai jarak, kaitannya integral dengan jarak untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini ada sebuah quote bahwa orang beruntung bisa mengalahkan orang cerdas, tapi keberuntungan hanya bisa diperoleh dengan kerja keras dan doa. Jika Anda ingin paham dengan kalkulus, maka rajinlah belajar dan juga berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, materi kita kali ini diambil dari sumbernya James Stewart tahun 2012 dan Purcell tahun 1987. Selamat belajar.